Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Islami, NIM 25 110 25, kelas Informatika B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen proses. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu komponen terpenting dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, serta mengordinasikan seluruh aktivitas proses yang sedang berjalan di dalam sistem komputer. Proses sendiri merupakan program yang sedang dieksekusi, yaitu kumpulan instruksi yang sedang dijalankan oleh prosesor beserta semua sumber daya yang diperlukan agar program tersebut dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada proses control block. Proses control block atau PCB adalah struktur data utama yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan semua informasi penting tentang suatu proses yang sedang berjalan. Setiap kali sistem operasi membuat proses baru, sistem akan secara otomatis membuat satu PCB yang berfungsi sebagai identitas dan catatan lengkap dari proses tersebut. PCB berisi berbagai informasi yang diperlukan agar sistem operasi dapat mengelola, menjadwalkan, dan melanjutkan eksekusi proses kapanpun dibutuhkan. Ketika proses dijalankan, sistem akan membaca data dari PCB. Dan ketika proses dihentikan sementara, misalnya karena pergantian proses di CPU, semua informasi tentang proses tersebut akan disimpan kembali ke PCB agar dapat dilanjutkan dari posisi terakhir. Jenis-jenis operasi dalam proses. Yang pertama, pembuatan proses atau process creation. Yang kedua, penghentian proses atau process termination. Yang ketiga, penundaan proses atau process suspension. Yang keempat, pelanjutan proses atau process resumption. Yang kelima, pertukaran proses atau process switching. Yang keenam, komunikasi antar proses atau inter-process communication atau IPC. Selanjutnya ada jenis-jenis penjadwalan. Yang pertama, berdasarkan tahapan waktu penjadwalan. Penjadwalan tingkat tinggi. Yang kedua, penjadwalan tingkat menengah. Yang ketiga, penjadwalan tingkat rendah. Berdasarkan algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FCVS atau First Come First Served. Yang kedua, SJV atau Shortest Job First. Yang ketiga, Priority Scheduling. Yang keempat, Round Robin atau RR. Yang kelima, Multi-Level Queue Scheduling. Yang keenam, Multi-Level Feedback Queue. Ada juga yang disebut dengan multithreading. Multithreading adalah kemampuan suatu proses untuk menjalankan beberapa thread secara bersamaan di dalam satu program. Thread adalah bagian kecil dari proses yang bisa dieksekusi secara mandiri. Jadi, satu proses bisa memiliki banyak thread, dan masing-masing thread bisa menjalankan tugas yang berbeda. Tapi, tetap berbagai sumber daya dari proses induknya, seperti memori dan file. Yang selanjutnya ada jenis-jenis multithreading. Yang pertama ada User Level Thread atau ULT. Ini dikelola oleh user program, bukan sistem operasi. Pembuatan cepat, tapi jika satu thread berhenti, semua bisa ikut berhenti. Yang kedua ada Kernel Level Thread atau KLT. Yang ini dikelola langsung oleh sistem operasi, lebih stabil dan efisien pada sistem multiprosesor. Yang ketiga ada Hybrid Threading. Yang ini adalah gabungan antara ULT dan KLT untuk mendapatkan kelebihan keduanya. Jadi kesimpulan dari semua yang saya paparkan tadi, yaitu manajemen proses merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem operasi yang bertugas mengatur, mengendalikan, dan mengelola jalannya berbagai proses agar sistem komputer dapat bekerja secara efisien dan terkoordinasi.
Proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi dan sistem operasi harus mengatur setiap tahapannya, mulai dari pembuatan, penjadwalan, penundaan, pelanjutan, hingga penghentian proses. Melalui mekanisme penjadwalan, sistem menentukan urutan proses yang akan menggunakan CPU, sehingga semua proses mendapat giliran secara adil. Selain itu, konsep multithreading memungkinkan satu proses menjalankan beberapa thread secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas sistem. Dengan demikian, manajemen proses berperan penting dalam menjaga agar penggunaan sumber daya komputer berjalan optimal, stabil, dan mampu mendukung multitasking dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.